Beliau mengajarkan berbagai pengalaman hidup bagi kami dan anak-anak kami. Meski usianya sudah tidak muda lagi, beliau selalu semangat untuk membantu orang yang sedang kesusahan meski hanya berbagi makanan. Halo, saya Anissa Sadino dan kita kembali lagi ke podcast Rindu Ibu, yang mana podcast ini akan mengisahkan cerita-cerita dari kamu-kamu yang pengen cerita tentang ibu kalian, tentang orang tua juga boleh, dan ceritanya boleh tentang kangen atau tentang kayak kalian pernah bertengkar dengan ibu atau kalian pernah menyesal, boleh diceritain di sini gitu. Dan ini khusus ya buat kalian yang susah untuk mengungkapkan rasa itu. Dan seperti biasa, aku akan bacain beberapa cerita yang udah masuk ke email kami. Thank you yang udah ngirimin cerita. Ini ada dari seorang perempuan dan ini aku lumayan kaget karena sosok perempuan yang mengirimkan cerita ini sudah hampir kepala 5 usianya. Aduh tante, terima kasih ya sudah mengirimkan cerita dan mau berbagi bersama kami. Tapi nama tantenya nggak mau disebut di sini, jadi aku langsung aja bacain ya. Oke. Halo tim Rindu Ibu, izinkan saya untuk bercerita kisah saya dan semoga bisa menjadi pelajaran untuk orang lain yang mendengarnya juga. Amin. Sebut saja saya S. Saya seorang wanita dan usia saya hampir kepala 5. Saya saat ini sudah tidak bekerja dan tinggal menikmati perjuangan saya yang telah saya lakukan dari kecil bersama orang tua saya, terutama ibu saya. Saya memiliki 3 orang anak dan semuanya sudah bisa berjalan sendiri di jalan mereka. Jadi, saya sudah tidak ada kepentingan untuk mencampuri kehidupan anak saya terlalu dalam seperti saat mereka kecil dulu. Oke, berarti anaknya udah gede-gede. Saya mau cerita tentang mendiang ibu saya yang meninggal di saat COVID sedang ramai. Tidak terpikir akan ditinggalkan oleh salah satu orang yang paling saya kagumi di hidup saya. Ibu saya memiliki 6 orang anak dan saya anak nomor 2. Dan beliau sangat sayang dengan anak-anaknya sampai akhir hayatnya pun beliau sangat peduli dengan semua anak-anaknya di kondisi apapun. Ibu saya membesarkan 6 orang anak bersama suami alias ayah saya di kondisi yang sangat susah pada zaman itu. Ayah saya bekerja serabutan dan apa saja dikerjakan. Bahkan dia pernah jadi sopir truk, buruh pabrik, bahkan tukang bangunan. Dan ibu saya bekerja sebagai buruh pabrik obat dari dia muda sampai akhir hayatnya. Singkat cerita, 6 orang anak ini sudah tumbuh dewasa dan memiliki kehidupan masing-masing. Beliau tetap bekerja dan hidup bersama suaminya alias ayah saya. Dan ibu saya sangat cinta dan selalu memberikan kehangatan di rumah saat semua sedang berkumpul. Beliau mengajarkan berbagai pengalaman hidup bagi kami dan anak-anak kami. Meski usianya sudah tidak muda lagi, beliau selalu semangat untuk membantu orang yang sedang kesusahan meski hanya berbagi makanan. Momen paling mengharukan di saat momen Idul Fitri, yaitu ketika beliau selalu terharu di saat anak dan cucunya meminta maaf kepadanya, dan beliau selalu mendoakan yang terbaik bagi anak dan cucunya, dan beliau juga berharap bisa melihat mereka sampai akhir perjalanan hidupnya. Di puncak COVID 2021 adalah momen yang paling memilukan bagi kami, keluarga besar yang telah beliau bangun selama ini. Beliau sakit dan lagi-lagi dia tidak mau merepotkan anak cucunya dan memutuskan untuk istirahat di rumah saja sambil minum obat. Tetapi kondisi beliau tambah semakin parah dan ditambah ayah saya juga sakit karena satu rumah. Kami sempat bingung dan mengambil keputusan untuk mengkarantina mandiri orang tua saya di rumah sambil tetap dipantau kondisinya. Lama-kelamaan kondisi ibu saya semakin parah dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dirawat sekitar 1 minggu, kondisinya semakin membaik secara perlahan-lahan. Sedangkan kondisi ayah saya masih belum ada perubahan dan tetap karantina mandiri. Oke, di sini Ibu S nggak menulis sih ibu dan ayahnya ini sakitnya karena COVID atau penyakit lain gitu. Aku sendiri nggak mau menyimpulkan sakitnya apa, tapi ya namanya manusia ya pasti di umur-umur tertentu atau apa pasti ada sakit yang memang bisa menularkan ke orang lain dan juga ada entah itu penyakit bawaan atau emang penyakit karena udah umur aja gitu. Aku lanjut lagi.
Setelah beberapa hari di rumah sakit, kondisi ibu saya tiba-tiba drop dan harus dilakukan tindakan serius. Di situ kami semua, anak-anaknya hanya bilang ke dokter untuk segera melakukan tindakan terbaik berapapun harganya. Dan kala itu tangis pecah seisi ruangan. Saat itu saya sudah tidak bisa berpikir jernih dan berharap yang dilakukan dokter bisa menyelamatkan ibu saya. Setelah menunggu beberapa waktu, kami mendapat kabar kalau kondisinya sudah beranjak membaik dan bisa pulih beberapa hari lagi. Di situ saya merasa lega. Beberapa hari kemudian kondisi ibu saya drop lagi dan apa yang saya pikirkan waktu itu terjadi. Beliau meninggalkan kami semua dan bahkan saat beliau dikubur, sang suami alias ayah saya tidak bisa mendampinginya karena masih COVID dan dilarang untuk keluar rumah. Oke. Tidak terbayang rasanya menjadi ayah saya yang hanya bisa melihat dari jauh saat ibu saya berpulang. Ini sih ya, di masa COVID lagi tinggi-tingginya kemarin banyak sekali yang mengalami kejadian seperti ini gitu. Aku sendiri juga punya teman yang ayahnya meninggal dan di saat ayahnya meninggal itu dia dan ibunya itu hanya bisa ngeliat dari jauh karena memang sesuai dengan protokol kesehatan kan kita nggak boleh mendekati liang kubur ya, kita cuma bisa lihat dari jauh. Bahkan seingat aku ayahnya itu sempat ditolak di beberapa TPU karena COVID. Jadi dia sempat mengalami betapa susahnya nyari TPU untuk menguburkan ayahnya gitu, sampai akhirnya dia dapat, aku lupa di mana gitu. Dan alhamdulillahnya, puji Tuhan, Ibu S walaupun mengalami hal serupa ya gitu, tapi masih bisa melihat gitu, masih bisa melihat sang ibu dikebumikan. Walaupun ayahnya nggak bisa lihat gitu, tapi paling tidak anak-anak lihat. Dan oke, aku lanjut lagi. Meskipun ibu saya sudah tiada, tetapi beliau meninggalkan banyak sekali pelajaran dalam hidup kami. 6 orang anaknya dan 13 cucunya yang hebat. Wow, 6 orang anak dan 13 cucu. Tapi alhamdulillah puji Tuhannya ya, ibunya Ibu S ini keluarganya besar gitu, 13 cucu, seneng banget ya, anaknya 6 juga sih, banyak. Tapi happy, oke. Terakhir saya hanya ingin bilang bahwa kami sangat rindu akan dirimu ibuku, ibu kami, nenek kami. Semoga perjuanganmu terus berjalan hingga keturunan-keturunanmu selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih buat Ibu S yang sudah mengirimkan ceritanya ya. Jarang-jarang kita dapat pengirim yang umurnya sudah di kepala 4 gitu. Dan ternyata, bukan ternyata, tapi podcast ini terbukti memang bisa didengerin sama semua umur ya, dari mulai 20, 30 sampai 40 gitu. Mungkin 50 juga bisa mendengarkan. Dan apa ya, aku sebenarnya nggak mau banyak komentar soal ceritanya Ibu S ini sih, karena kan beliau sudah jauh lebih tua daripada aku juga, pengalaman juga jauh lebih banyak. Dan apa ya, yang aku terima kasih sekali karena mau nulis panjang sekali untuk dikirimin ke sini gitu, hanya untuk curhat tentang ibundanya yang luar biasa yang mengasuh 6 orang anak gitu. Maksudnya ngegedein satu anak aja susahnya juga setengah mati gitu kan, gimana 6 orang anak gitu. Ada banyak banget yang dibutuhin, pertama dari masalah uangnya, terus abis itu makanannya, dan yang paling penting adalah kesabarannya gitu. Perlu rasa sabar atau kesabaran yang ekstra untuk mengurus 6 orang anak. Dan balik lagi ngomongin soal masa pandemi ya gitu. Banyak memang kejadian-kejadian yang bikin kita kayaknya kecewa sama kehidupan ini karena kita nggak bisa nemenin di rumah sakit gitu. Kita harus melihat orang yang kita sayangi atau anggota keluarga berpulang karena COVID, dan kita nggak bisa nemenin sampai TPU gitu. Tapi
Yang penting sih kalau buat kita, yang penting doanya buat mereka yang sudah berpulang lebih dulu daripada kita. Yang penting doanya, dan yang penting kita tetap tabah dan kuat dan tegar untuk menjalani hidup ini tanpa mereka gitu. Oke, sekali lagi terima kasih ya buat Ibu S yang udah mengirimkan ceritanya. Semoga ibu dan keluarga sehat-sehat juga. Semoga ibu dan mungkin cucu-cucu juga sehat-sehat semuanya. Dan balik lagi, COVID masih ada, jadi kita harus tetap saling menjaga satu sama lain. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Buat kalian yang pengen cerita soal ibundanya, bisa dikirim ke email Doa Ibu di sini. Kemarin di sini kan. Kemarin di sini, tapi ternyata emailnya di ujung doang. Oke. Kalian boleh cerita apapun tentang ibu kalian. Mau curhat, mau ngaku salah, mau ngaku dosa, atau cuma cerita cuma sekedar kangen aja sama mamahnya gitu. Nggak apa-apa, ceritain aja di sini gitu. Apalagi buat kalian yang susah untuk mengungkapkan rasa yang ada di dalam dada, silakan kirimin ke email kami, nanti aku bacain ceritanya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Aku Anissa Sadino pamit mundur. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.